Kalau kau ingin selamat dari fitnah akhir zaman ini, kembalilah kepada Alkitab dan tegakkanlah keadilan sesuai dengan ajaran Alkitab. Tidak ada hukum sehebat hukum Al-Quran. Dulu di masa Nabi, di masa Khalifah Ur-Rasyidin, di masa Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah, piti bahasa Arab di jalan itu tak ada orang ambil lebih. Kenapa? Al-Quran hidup di situ. Kini kau Al-Quran wak tinggalkan sama-sama. Bahkan bahasa Arab, jangankan bahasa Arab, pelajaran agama sebentar lagi dihapus. Bagaimana umat Islam akan tahu Al-Quran, belajar bahasa Arab pun tidak? Di sekolah tidak boleh bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Bahkan bahasa Arab dianggap diolok-olok sebagai kadrun. Kalau Al-Quran hadis bahasa Arab. Anaknya, saran saya, itu isolasi di pesantren kalau ingin selamat. Karena hanya di sana Bapak Ibu yang bisa anaknya kembali ke Al-Quran. Kalau di sekolah-sekolah umum saya tidak yakin. Tidak yakin. Pelajaran agamanya minim, itu pun sudah disetting. Apalagi bahasa Arabnya. Apalagi tahfiznya, tidak bakal ada itu program tahfiz itu. Kalau Bapak Ibu bertanya bagaimana kita menghadapi fitnah akhir zaman, anak Bapak Ibu loskan, masukkan pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, judul yang akan kita bahas pada pagi hari ini sesuai yang dikirimkan Pak Pengurus, menghadapi fitnah akhir zaman. Itu judulnya ya. Menghadapi fitnah akhir zaman. Mohon Bapak Ibu ya, agak kurang sehat. Ini temanya berat Bapak Ibu ya, berat, serius dan sedikit menakutkan. Ya. Menghadapi fitnah akhir zaman. Baiklah, kita mulai pembicaraan kita dari surat Asy-Syura ayat yang ke-17. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqq wal mizan wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qaribun. Kata Allah, Allah yang telah menurunkan Alkitab dengan benar dan neraca keadilan, ya, timbangan keadilan. Dan tahukah kamu bahwa kiamat itu sudah sangat dekat? Jadi kata Allah, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qaribun. Tahukah kamu bahwa kiamat itu sudah sangat dekat? Ini Allah yang menyebutkan ketika Nabi diutus jadi Rasul 1500 tahun yang lalu, Allah sudah mengatakan kiamat itu sudah dekat. La'alla as-sa'ata qaribun. Bahkan Bapak Ibu ada yang menarik untuk dicermati dari gaya bahasanya. Ketika Allah mengatakan kiamat sudah dekat, itu antara subjek dan predikatnya tidak cocok. Dalam bahasa Arab, antara mubtada dan khabar, mubtada itu namanya subjek, khabar itu predikat, dia harus sesuai, mutabakah namanya. Misal, Fatimah Thalibah, harus begitu. Karena Fatimah itu perempuan, maka predikatnya perempuan. Fatimah Thalibah, Fatimah itu seorang mahasiswi. Tapi kalau Muhammad, Muhammadun Thalibun. Karena Muhammad itu laki-laki, maka Thalibun juga laki-laki. Dia harus cocok. Ini beda dengan kaidah bahasa Indonesia Ibu ya. Kalau kita enggak, kita sama saja tuh.
Muhammad makan, Fatimah makan, sama aja. Tapi kalau bahasa Arab enggak. Harusnya Bapak Ibu, karena mubtadanya perempuan, as-sa'ah, maka kabarnya harusnya perempuan pula, qaribatun. Harusnya bunyi ayat ini ya secara bahasa, Bapak Ibu kalau pernah belajar bahasa Arab, bunyinya la'an las-sa'ata qaribatun. Tapi Allah tidak memotong satu huruf, la'an las-sa'ata qaribun, hilang tunnya. Kenapa dihilangkan satu huruf? Harusnya qaribatun, tapi dibaca qaribun. Ini menunjukkan saking dekatnya kiamat itu, menyebutkannya cepat. Kalau qaribatun lebih panjang, kalau qaribun lebih cepat. Saking cepatnya kiamat itu, mengucapkan dekat pun sangat cepat. Ini menunjukkan betapa dekatnya masa kiamat yang akan mendatangi kita. Allah sudah sebut begitu. Kiamat itu kata Allah sudah sangat dekat. Nah, Bapak Ibu, dalam hadis sahih Muslim diceritakan oleh Umar bin Khattab, suatu hari kami ketika duduk, ya, datanglah seorang laki-laki yang sangat tampan. Bajunya putih, pakaiannya bersih, tampilannya menawan. Lalu dia duduk dekat Nabi. Lalu laki-laki tadi bertanya, "Ya Muhammad, apa itu Islam?" Maka Nabi jawab, "Islam itu engkau bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, engkau kerjakan salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya." Beritahu saya apa itu iman. Iman itu engkau beriman dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan kitabnya, dengan malaikatnya dan seterusnya. Beritahu saya apa itu ihsan. Ihsan itu antakbudallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak mampu, fa innahu yaraka, Allah pasti melihatmu. Iya. Sekarang katanya, akhbirni anis sa'ah. Beritahu saya kapan kiamat akan datang. Maka mendengar pertanyaan ini orang, Nabi menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Kalau begitu, yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya. Ketika ini orang bertanya, kapan kiamat? Kata Nabi, yang bertanya mungkin lebih tahu dari yang ditanya. Baiklah katanya, kalau begitu, akhbirni an imaratiha. Beritahu saya tanda-tanda kiamat itu apa? Tanda kiamat itu akan datang apa? Maka kata Nabi dikasih tahu satu, antalidal ammatu rabbataha. Pertama, bila seorang budak telah melahirkan tuannya. Lalu engkau lihat antaral hufatal urata yatatawaluna fil bunyan. Engkau lihat orang yang miskin hidupnya dulu, tak pandai bata rompa, tak baju jo kumal, karajo tukang kubalo kambing, nanti akan berlomba-lomba membangun gedung tinggi. Ini hadis sahih Muslim. Setelah itu orang itu berangkat, pergi. Nabi bertanya kepada sahabat termasuk Umar, tahukah engkau siapa yang datang tadi? Mereka menjawab, kami tidak tahu ya Rasulullah. Kata Nabi, itu Jibril yang datang mengajarkan agama kepada kita. Nah, jadi Jibril itu Ibu, atau malaikat itu kalau datang dia menyerupai laki-laki yang gagah. Dulu malaikat itu datang ke Nabi Lut, ke Nabi Ibrahim dalam rupa laki-laki gagah tu. Kenapa? Nabi Lut cemas kerana umatnya homo. Ini datang tamu laki-laki gagah ni, tak dikenal orangnya gagah. Karena umat Nabi Lut tu tak bisa nampak laki-laki gagah, maka dikepunglah rumah Nabi Lut. Ya, kenapa? Karena malaikat menyamar dalam bentuk laki-laki gagah. Yang datang ke Maryam ketika Maryam sedang bersemedi, sedang berzikir khusyuk dalam kamar, dikunci pintu kamar. Fatamas salalaha basaran sawiyan. Datang pula laki-laki gagah ke kamar Maryam. Malaikat Jibril. Datang laki-laki gagah. Yosabana gagah, yang gagahnya kata Allah basaran sawiyan, pas gagahnya. Kadang ada orang gagah gua tak pas Pak Ibu.
Nyo gagah tapi kurang pas gagahnya. Ustaz tu gagah ndak, tapi hidungnya kurang mancung. Tekan tapi tapi itu ndak pas nama tu. Ini gagahnya utuh, pas, dan malaikat ndak tanggung gagahnya. Yang datang ke Nabi Muhammad diceritakan begitu. Pakaiannya rapi, putih, bersih, tampilannya indah, menawan. Itu Jibril. Jadi kalau ada orang gagah dah kayak bapak ibu besok, itu bisa jadi malaikat. Ya, karena kata Nabi kalau malaikat datang ke kita bentuk laki-laki yang gagah. Tapi kalau setan atau jin datang ke kita, kalau tidak orang tua atau binatang. Itu makanya kata Nabi, kalau kamu salat lewat dua yang hitam, kala jengking dan ular, bunuh. Kenapa? Itu jin atau setan yang lewat. Atau orang gaib. Jadi kau nampak orang gaib dah ke awak besok, bisa jadi tu nak orang lo tu. Ya tak? Cara menguji orang atau indaknya, baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kok larinya, tu jin tu. Tapi kok senyumnya kawaknya tu orang tu. Ya tak? Tu begitu baik-baik ya. Tapi kok apa ibu kau kenal awak jadinya tu orang tu mah dak jin lah tu. Jadi nak tahu awak lah tiba-tiba sudah ke awaknya orang gaib kau. Tu bisa jadi dak orang tu. Karena setan dan jin kalau datang ke kita, kalau tidak rupa binatang atau rupa orang tua, itu pada datang ke Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj dalam rupa orang tua bangka. Memang setan dan jin itu senang ke orang tua. Itu makanya nenek-nenek disenangi jin dan setan. Itu kenapa nenek-nenek banyak pikun, kerana pikun itu pengaruh jin dan setan. Kerana nenek-nenek itu disukai jin dan setan. Itu maka ada nenek sihir namanya, ada nenek lampir namanya. Kalau nenek-nenek itu kawan jin dan setan ya. Itu kalau neneknya kau tak kamar saji ya. Tapi kalau nenek kamar saji, tak mungkin mau kawan jin dan setan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan begini. Jadi cerita hadis tadi, dia bertanya, Jibril bertanya ke Nabi tentang Islam, iman, ihsan, dan tentang kapan kiamat. Kata Nabi, kalau engkau tanya kapan kiamat, saya tidak tahu. Jadi kalau ada orang memastikan kiamat itu kapan, bohong. Nabi saja yang dibekingi wahyu, yang bisa kontak dengan Allah, tidak tahu kapan kiamat. Jibril pun bertanya, itu tidak memberitahu kapan kiamat. Kan ada juga kemarin orang yang memprediksi kiamat. Katanya kiamat itu terjadi tahun 2012. Ya 2012 Pak ya. Alamati ibu tu tunjuk kiamat deh. Nah, kalau ada orang yang menentukan kapan waktunya, pasti dia bohong. Dan itu syirik kalau dipercaya, tidak boleh. Kata Allah nanti baca di akhir surat Luqman. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Waktu kiamat itu pengetahuannya hanya milik Allah. Tidak ada makhluk yang tahu. Malaikat Israfil pun yang meniup trompet tidak tahu kapan kiamat. Dia hanya pegang trompet menunggu perintah. Ya. Jadi malaikat Israfil tu sampai kini nya pacik-pacik trompet tu bebo. Lah bara miliar tahun nya pacik trompet tu. Untung pangana tak sama jawab. Kau sama jawab pangananya kan ba'ala bunyi kira-kira kau tu cuba mambui. Habis bebo. Ya, nya mencuba mambui nya tapi kiamat bego tu mah. Untung lepas tu malaikat itu mereka tak mengerjakan kecuali yang diperintah Allah. Dipacik sebaru. Gitu. Nah kalau begitu kata Jibril, engkau kasih tahu saya apa tanda kiamat. Maka Nabi kasih tahu. Satu, antalidal amatu rabbataha. Kalau budak sudah melahirkan tuan. Tuan itu apa Bapak Ibu fungsinya? Apa fungsi tuan? Memerintah budak, begitu kan? Budak melahirkan tuan. Apa maknanya itu? Keadaan sudah sangat terbalik. Budak melahirkan budak, sekarang budak melahirkan tuan. Kalau kehidupan sudah mulai tidak normal, segala sesuatu sudah berjalan terbalik, maka itulah tanda kiamat. Yang benar dimusuhi, yang bohong dikasih jabatan, itu yang disebut bila tuan melahirkan budak, kondisi sudah terbalik. Dulu suami yang bekerja mencari nafkah untuk istrinya, sekarang istri yang pontang-panting mencari nafkah untuk suaminya. Itu terbalik tu. Itu tanda kiamat tu. Tak banyak kini ikut dunia terbalik kini. Allah banyak tu Pak Ibu. Itulah tanda kiamat tu. Dulu anak takwik jo ayah jo apa, jo ayah jo ibunya. Kini ibu apa yang takwik jo anak. Kiamat tu.
Dulu guru sabana ditakuti murid, dihormati murid. Kini murid dak ada harago guru dinyoleh. Bahkan guru lah takut memerangi murid kini. Itu tanda kiamat tu. Bila keadaan sudah terbalik, dulu bapak-bapak yang ke masjid, sekarang tinggal ibu-ibu yang di masjid, bapak-bapak lah pulang sedonya. Itu tanda kiamat tu. Dulu majlis taklim di masa Nabi, sahabat laki-laki, tak pernah ada ibu-ibu majlis taklim. Sekarang yang majlis taklim ibu-ibu, yang apa-apa antar kamar tabangnya. Tak? Bila keadaan sudah terbalik, itu tanda kiamat akan datang. Dan kini Bapak Ibu, Masya Allah, keadaan sudah terbalik. Betapa banyaknya sekarang orang jujur justru dipenjarakan. Orang yang khianat justru diangkat dan dielu-elukan. Itu maksudnya bila budak telah melahirkan tuannya, keadaan sudah tak berjalan sebagaimana mestinya. Itu tanda kiamat tu. Yang kedua, engkau lihat orang yang dulu miskin, tak pandai bata rompah, bajunya busuk, karajo kubalok kambiang. Sekarang mereka berlomba-lomba membangun gedung tinggi. Itulah orang Arab. Orang Arab dulu Ibu, sebelum minyak ada, sebelum mereka mengenal minyak, mereka hidup kubalok kambiang, tak pandai bata rompah, baju busuk, miskin, tinggal di pondok-pondok, hidup nomaden, berpindah-pindah mencari padang rumput. Kini orang Arab Bapak Ibu berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Gedung tertinggi di dunia sekarang namanya Burj Khalifah. Di mana itu? Di Arab, Dubai. Tinggi gedungnya 820 meter. Kadang bertinggi Bapak Ibu. Sekarang anak Raja Salman mau bangun lagi gedung tinggi di samping di dekat Laut Merah itu, di Jeddah, yang tingginya 1,2 kilo, 1200 meter tinggi katanya. Itu yang disebut yatatawaluna fil bunyan. Dulu orang miskin, sekarang mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung. Nampak kini tu di negara Arab tu Ibu, yang negara miskin tandus, sekarang gedung-gedung tinggi di situ ada. Bahkan di Makkah tu, di sudut Makkah tu ada gedung paling tinggi tu, yang ada jamnya tu. Nah tu, dulu orang tak pandai macam tu Ibu. Termasuk maknanya kalau orang miskin sudah berlomba-lomba membangun gedung. Dulu dia membuat rumah rancak orang kaya Bapak Ibu. Kini orang miskin membuat rumah rancak berhutang. Ini miskin rumahnya rancak Pak. Ternyata hutangnya lebih banyak daripada asetnya. Dulu orang membuat rumah Pak dek bapiti banyak. Kini orang membuat rumah dek berhutang banyak. Dulu orang balik kendaraan bapiti, tandu orang bapiti balik kendaraan tu. Kini orang balik kendaraan Bapak Ibu, tak bapiti lo, miskin balik kendaraan, nyo mencari ju kendaraan tu. Dah tahu? Menggokar ya, itu tak bapiti tu. Tapi nyo ambil soto lu. Peko nyo cari nang suranya tu. Tak betul? Kata Nabi, bila orang miskin sudah berlomba-lomba membangun gedung, itu tanda kiamat, dan itu yang terjadi hari ini. Tak ada kiamat itu. Dah tak buka tu Bapak Ibu tu mah, tanda kiamat itu. Nah, lalu dalam hadis riwayat Ahmad, kata Nabi, fi hazil ummah khasafun wa maskhun wa kazafun. Akan datang masanya umat ini akan dihadang oleh kegelapan, oleh bencana yang bertubi-tubi, yang tak pernah berhenti. Akan ada hantaman-hantaman benda langit yang menimpa bumi. Nanti kata Nabi akan terjadi begitu. Pertama kegelapan. Kegelapan itu mungkin bisa jadi kezaliman di mana-mana. Lalu kelaparan, bencana, petaka, tak berhenti-berhenti, silih berganti bencana di mana-mana. Dan akan datang hantaman benda-benda langit nanti ke bumi. Kapan itu terjadi kata Nabi? Iza zaharatil qainat wal ma'azif wa suribatil khumur. Pertama, apabila telah banyak biduan-biduan, lah banyak penyanyi perempuan Pak Ibu. Dulu penyanyi itu Pak Ibu laki-laki, namanya suara, para penyair itu laki-laki. Sekarang perempuan, di mana-mana acara baralik itu perempuan seksi yang menyanyi. Dah begitu? Tanda kiamat tu.
Di mana-mana ada biduan. Suara wanita sekarang menjadi nilai ekonomi yang luar biasa. Bahkan HP pun perempuan. Maaf, pulsa Anda tidak mencukupi, perempuan juga. Takkah bisa suara laki-laki itu? Pulsa Anda tidak cukup, lah selesai. Enak. Untuk telpon tu Pak, otomatis tu kalau kita nelpon, suaranya suara perempuan itu Pak. Tak begitu? Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk, laki perempuan? Perempuan. Apa tidak bisa laki-laki? Maaf, telepon yang Anda hubungi sedang sibuk. Bisa laki-laki kan? Kenapa harus perempuan? Itu yang disebut tanda kiamat, bila biduan suara perempuan diperdengarkan di mana-mana. Ibu ke bandara, pengumuman tu, penumpang yang terhormat, laki perempuan? Perempuan. Tak bisa laki-laki? Bisa, tapi bakok perempuan, tanda kiamat begitu. Suara perempuan sudah menjadi komoditas, menjadi itu pendengaran publik, semua suara perempuan. Presenter perempuan. Perempuan. Apalagi penyanyi. Kalau laki-laki penyanyi itu tak ramai penonton. Ya perempuan maka ramai. Ada yang sawer-sawer bagai. Ya tak? Nen menyawer kau peci orangnya bagai. Masyaallah baik ya. Ini tanda kiamat Bapak Ibu, betul. Kata Nabi, iza zaharatil qainat, bila suara perempuan sudah menjadi konsumsi publik. Yang kita dengar di mana-mana suara perempuan. Padahal suara perempuan itu tidak boleh diperdengarkan. Ibu, kalau kami salah jadi imam, boleh ibu membacakan subhanallah kepada kami? Tak boleh. Ibu, kalau imam salah, cukup 3 kali tak berhenti, ibu pisah. Tak boleh subhanallah pertama sasik je mereka. Suara ibu tu tak boleh keluar. Berzikir pun tak boleh keluar. Apalagi untuk bicara yang seperti itu. Ya. Itu pramugari. Pramugari itu akarajonya Ibu. Kan mangkit tas, memasukkan tas ke bagasi, tak begitu? Itu bagi pengumuman penumpang pasang seatbelt, tak begitu? Tak bisa laki-laki mengeraja itu. Bakok padusi, dia seksi. Pramugari itu tak butuh pramugari itu perempuan. Pesawat itu cukup laki-laki saja. Untuk apa tas itu perempuan? Kan kasihan perempuan suruh ngangkat tas besar. Pokoknya angke-angke pak badannya seksi boleh tu. Awak penumpang kok pak lah damam sama jadinya leh. Itu tanda kiamat ketika perempuan sudah menjadi komoditas, dieksploitasi habis-habisan perempuan, semua perempuan. Makanya saya Bapak Ibu tak terlalu senang kalau ada acara-acara ibu-ibu disuruh baca Quran. Bapak-bapak saya banyak kok ada yang pandai baca Quran kok. Mengapa ibu-ibu disuruh baca Quran? Kadang apa-apa aku yul pamali baca Quran. Tak pandai sebanyak aku baca Quran tak surang ya. Mengapa ibu-ibu suruh baca Quran? Apa yang baca Quran dari ibu-ibu dah? Ambo termasuk tidak setuju kalau ustaz ko perempuan ustazah berceramah mendekini ko, tak setuju mulut tu. Kalau ustazah berceramah jamaahnya ibu-ibu. Jangan apa-apa, sebab apa-apa kalau ustazah tagak disko apalagi ustazah ko glowing. Apa ko nak ceramah orang aleh pe ibu. Garik muncung ustazah aku jadi eko tu mah. Itu manusiawi saja begitu itu. Aku kayak yoyo ustazah berceramah, agi kursi gitu situ, agi meja memaduk ke ibu-ibu. Perempuan ini tidak untuk dieksploitasi. Makanya perempuan itu ditutupi, waqarna fi buyutikunna. Al-Quran begitu mengajarkan. Perempuan, kalian tetap tinggal di rumah kurung. Karena perempuan itu permata, perhiasan mahal. Tak boleh dipajang di mana-mana. Tak boleh dikadai di mana-mana. Nyo barang mewah. Akhirnya perempuan dieksploitasi habis-habisan. Itu pramugari itu, ibu cobalah cari roknya tu. Panjang balah tu mah. Seakan-akan
ada pesan kalian kalau naik pesawat ini melihat paha gratis. Itu pesannya tuh. Siapa yang mau naik pesawat ini akan menyaksikan pemandangan yang indah. Tak. Bukan hanya suaranya yang dieksploitasi, badan perempuan pun sekarang dieksploitasi demi kepentingan kapital. Dan kata Nabi, itu tanda kiamat bila perempuan sudah dieksploitasi. Suaranya saja itu tanda kiamat, apalagi fisiknya. Yang kedua, wal ma'azif, kalau musik sudah tersebar di mana-mana. Di Majo kini musik, HP musik. Anak-anak bujang ini pun anak gadis gini basumbek talingokan kamari sampai di lantak kereta api bagai. Antara hebatnya musik go Bapak Ibu. Di oto mulai dari start sampai tujuan musik saya di oto tu manggeliang-geliang securang tele di oto tu. Pai barale apolai bunyi jarso katangga jantung adanya. Ambo Bapak Ibu kalau ada orang baralik dekat rumah ambo Bapak Ibu, ambo mengungsi. Kadang ambo mencari, mohon maaf, mencari penginapan ambo Bapak Ibu untuk malam tu lalu. Dah taluk ambo lok rumah lo. Rasul katangga di diang gua. Ibu bapak kok baralik di rumah pakai organ cukup sampai asar sampai maghrib duduk. Jangan malam le orang kalau. Ikut main kim sampai jam 1 Bapak Ibu. Menggaduh orang ibu anak motor. Kodak di gedung berada, jadi komplek. Kok di komplek, jangan organ sekancang tu. Zalim ke orang nama itu. Aku ndak antuk saya dosa pakai musik leh. Ambo nabi sanang pe berada dak ada musik pe bisa mau total awak. Bisa tiba tamu, tiba kawan galak-galak awak. Tapi kalau musik sekancang tu, sekancang apa mengecek orang ikut saja tu. Tak tentu kecek walinya orang dah betul. Ambo heran. Aku sekancang tu bunyi musik, memang talingo awak senang mendengar kencang tu. Yo lebih entahlah tende sadonya Pak Ibu. Tak normal cara fikir oleh. Nyo musik kok iyo yo kok lambe-lambe nak. Iku yo badan tuang Pak Ibu. Cuba lah dakek kapo tu kata pe duduk makan aku tu yo bunyi katanggar jantung Pak Ibu. Takkanlah kurang akal nama itu. Ada kedengar itu. Tapi itulah tanda kiamat bila musik sudah tersebar di mana-mana. Di mana-mana musik, pai kamol. Musik. Bahkan ada gotong royong musik jo. Enak. Ulang tahun apa lagi? Kalau musik sudah tersebar di mana-mana kata Nabi, itu tanda kiamat tuh. Dan sekarang itu hampir ke mana tidak ada tempat yang sepi dari musik. Senam memusik nak memusik lagunya entah apa bagai. Zaman dulu ada jo musik senam SKJ namanya tahunan 86. Abu ketika SD kita kelas 1 dulu atau SKJ 86 tu bermusik jo tapi musiknya tu tak model kini lah. Ya. Musik tu untuk menggarik saja. Ikut suara pedusi bagai maju kiri hai apa itu? Ambo Pak Ibu itu di tampik tinggal ambo di Balai Gadang tu di Lubuk Minturun itu banyak toko-toko bangunan. Sore toko bangun itu kan halamannya lawe itu banyak ibu-ibu senam di tepi jalan tu. Musiknya Masya Allah. Adun goyangnya lah. Yo kalau ndak bermusik goyang kau dah lama ada dah betul. Satiok tampik tu dak tanggung banyak ibu-ibu bergoyang-goyang yo musik kancang tu. Musiknya tu musik apa nama tu? Reggae. Itu nelewat tu macet Bapak Ibu. Orang bimarem kendaraan tu. Ambo satu lo marem Bapak Ibu. Ya orang bimarem sadonya ndak boleh bantak orang mereka. Ya tu. Kan jadi masalah tu. Musik. Nah kata Nabi yang terakhir wasuribatil khumur. Kalau khamar narkoba sudah menjadi konsumsi umum. Kini Bapak Ibu, narkoba, minuman keras, dulu orang kalau minumnya menyuruh-nyuruh. Ya nak, kini terbuka minumnya Bapak Ibu, ada iklan di TV.
Itu najis, orang dulu malu minum itu. Kini minum khamar, narkoba jadi kebanggaan. Bahkan tidak sedikit pejabat-pejabat publik yang menjadi sokong penyokong narkoba itu, minuman keras itu. Itulah tanda kiamat. Jadi apa yang disampaikan Nabi sudah nampak semua. Memang kita tinggal menunggu waktu saja kiamat itu. Coba kita bacakan hadis Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Kata Nabi, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at, akan datang nanti pada umatku tahun-tahun penuh fitnah, tahun-tahun penuh ujian. Apa tandanya? Yusaddaku fihal kazib, kalau para pembohong sudah dianggap orang benar. Wa yukazzabu fihat sadiq, kalau orang benar dianggap pembohong. Itu masa yang disebut Nabi sanawat khadda'at, masa yang penuh fitnah. Bila pembohong dielu-elukan sebagai orang jujur, bila orang jujur dibohongi dianggap pembohong. Lalu wa yu'tamanu fihal khain, para pengkhianat dikasih amanah dan jabatan yang tinggi. Wa yukhawanu fihal amin, orang jujur disingkirkan dan dimusuhi bersama-sama. Wa yantabiku fiha ruwaibidah, dan di hari itu engkau akan mendapatkan namanya ruwaibidah. Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa itu ruwaibidah? Apa itu ruwaibidah? Kata Nabi, ar-rajulut tafih fi amril ammah, kalau orang bodoh sudah diangkat jadi pemimpin. Itu hadis sahih Ibnu Majah. Akan datang, kata Nabi, pada umatku tahun-tahun yang berat, yang penuh fitnah, tahun yang penuh dengan penipuan. Itu sebut tahun-tahun fitnah sebelum kiamat datang. Kapan itu? Bila para pembohong dianggap jujur. Orang bohong dianggap benar, dipuja-puja, dihormati. Tuh. Sebaliknya, orang jujur dianggap pembohong, dimusuhi oleh publik. Kalau ada orang berkata jujur, jadi musuh negara, dimasukkan ke penjara. Orang yang berkhianat, pengkhianat negara, dikasih amanah jabatan sekian banyak. Tapi orang yang peduli dengan negara, yang jujur dengan negara ini, dianggap pengkhianat negara, dimusuhi, diusir, dipersekusi, dimasukkan ke penjara. Dan kata Nabi, di saat itulah muncul ruwaibidah. Apa itu ruwaibidah? Kata Nabi, ar-rajulut tafih, orang bodoh, fi amril ammah, yang memimpin manusia. Banyak orang cerdas, sekolahnya jale, ijazahnya jale, tapi dimusuhi. Tapi ada tak pernah sekolah, entah di mana sekolahnya, diangkat jadi pemimpin, dimulia-muliakan. Itu dah hadis Nabi, bukan bahasa saya. Bacalah hadisnya dari Abu Hurairah, hadis Ibnu Majah. Itu tanda kiamat akan datang. Lengkap sudah Bapak Ibu, lengkap sudah. Memang benar-benar kiamat akan datang lagi. Nah, persoalannya tadi, bagaimana cara kita menghadapi fitnah akhir zaman ini? Coba lihat firman Allah surah Al-Maidah ayat 45. Apa kata Allah? Wa man lam yahkum, kan tadi kata Allah di surat apa? Di surat Asy-Syura tadi ya. Bagaimana kata Allah di surat Asy-Syura itu? Kami menurunkan Alkitab wal mizan, dan neraca keadilan. Kata Allah begitu ya. Kami menurunkan Alkitab dan neraca keadilan. Baru Allah katakan kiamat sudah dekat. Bagaimana upaya kita menghadapi fitnah itu? Kembalilah kepada Alkitab. Itu kenapa ketika Allah menyebutkan kiamat sudah dekat, Allah awali dengan kalimat Allah menurunkan Alkitab dan mizan, neraca keadilan. Kenapa? Karena hanya hidup dengan Al-Quran dan menegakkan keadilan itu akan tegak. Tanpa Al-Quran, tidak akan pernah tegak keadilan.
Baca nanti surah Al-Maidah ayat 45 itu, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak menegakkan hukum Allah, maka pasti kezaliman merajalela di mana-mana. Tadi tanda kiamat itu semuanya kezaliman. Dan kata Allah, kezaliman itu kalau kalian tidak mau menegakkan hukum Allah. Bapak Ibu, hukum Allah ini wajib kita tegakkan. Bahwa kita belum mampu soal lain. Tapi kalau Bapak Ibu membenci hukum Allah, faulaika humul kafirun, mereka orang kafir. Tidak ada hukum sebaik hukum Allah. Allah menciptakan langit dan bumi milik Allah. Allah menciptakan manusia, makhluknya. Allah turunkan hukum untuk mengatur hidup kita. Lalu kita tinggalkan hukum Allah. Apa ada kezaliman yang akan terjadi? Bacalah di Al-Maidah 45 tadi, kata Allah, kisas tegakkan. Yang melukai-lukai, kalau matanya pacah-pacah lah matanya, telingonya sumpiang-sumpiang telingonya, jarinya putih-putih lah jari orang tu. Kisas, mati, bunuh pula yang membunuh. Kalau kau tak menegakkan itu, kata Allah, pasti kezaliman akan merajalela. Jangan Bapak Ibu berkata seperti orang-orang liberal itu, hukum Al-Quran tidak cocok di Indonesia. Memang Indonesia bukan bumi Allah? Memang umat Indonesia ini bukan ciptaan Allah? Bahwa kita belum mau menegakkannya, belum mampu soal lain, tapi mengatakan tidak cocok itu kafir. Memang begitu ketetapan Allah. Coba sekarang beginilah, tidak usah kita perdebat panjang, eksperimen saja. Sekarang terapkan hukum Al-Quran di Indonesia 5 tahun saja. Tidak usah lama-lama, 5 tahun saja. Siapa yang mencuri, potong tangan. Siapa yang berzina, rajam sampai mati. Siapa yang membunuh, bunuh. Itu saja tegak. Ambo yakin rumah tidak perlu dikunci deh. Tak perlu dikunci rumah. Kenapa? Tangan putih. Jelok-jeloklah karet tangan sudah tu. Tak akan ada nyawa melayang sia-sia sampai ratusan orang. Kenapa? Dia akan dibunuh. Karena hukum Allah tidak ditegakkan, maka kezaliman akan merajalela. Makanya kata Allah, kiamat sudah dekat ya. Tapi di awal dia telah menurunkan Alkitab dan neraca keadilan. Kalau kau ingin selamat dari fitnah akhir zaman ini, kembalilah kepada Alkitab dan tegakkanlah keadilan sesuai dengan ajaran Alkitab. Tidak ada hukum sehebat hukum Al-Quran. Dulu di masa Nabi, di masa Khalifah Ur-Rasyidin, di masa Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah, piti berserak di jalan itu tak ada orang ambil lebih. Kenapa? Al-Quran hidup di situ. Kini kau Al-Quran wak tinggalkan sama-sama. Bahkan bahasa Arab, jangankan bahasa Arab, pelajaran agama sebentar lagi dihapus. Bagaimana umat Islam akan tahu Al-Quran, belajar bahasa Arab pun tidak? Di sekolah tidak boleh bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Bahkan bahasa Arab dianggap diolok-olok sebagai kadrun. Kalau Al-Quran hadis bahasa Arab. Ini fitnah akhir zaman. Bapak Ibu kalau ingin selamat anaknya, saran saya itu isolasi di pesantren. Kalau ingin selamat. Karena hanya di sana Bapak Ibu yang bisa anaknya kembali ke Al-Quran. Kalau di sekolah-sekolah umum saya tidak yakin. Tidak yakin. Pelajaran agamanya minim, itu pun sudah disetting. Apalagi bahasa Arabnya. Apalagi tahfiznya, tidak bakal ada itu program tahfiz itu. Kalau Bapak Ibu bertanya bagaimana kita menghadapi fitnah akhir zaman, anak Bapak Ibu loskan, masukkan pesantren. Kalau nak di rumah dekatkan dengan Alkitab, karena Allah sebut begitu. Allah menurunkan Alkitab dan Al-Mizan, baru la'alla sa'ata qaribun. Hanya itu jalannya. Supaya selamat, kembalilah kepada Al-Quran, kembali kepada Alkitab. Nah itu Bapak Ibu ya, tentang cara menghadapi fitnah akhir zaman. Ini sudah terjadi Bapak Ibu ya, sudah kita saksikan sama-sama apa yang disampaikan Nabi, tinggal kita mau bersiap atau tidak.
Tapi Bapak Ibu yang hidup hari ini boleh jadi tidak akan menemukan kiamat besar. Kenapa? Kiamat besar itu baru terjadi ketika semua sudah lost dari keimanan. Selama masih ada orang yang beriman walaupun sebesar zarah, akan dimatikan Allah terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu nanti sebelum kiamat datang lebih mati kok. Karena kiamat itu azab bagi orang kafir. Azab. Dan kita tidak akan diazab di dunia. Kalaupun kita dapat azab nanti di akhirat. Hanya orang kafir yang menerima azab dunia akhirat. Kalau kiamat hanya untuk orang kafir, orang beriman akan dimatikan Allah semua termasuk kita ini. Ya, tapi sebelum itu datang kiamat besar itu ada fitnah-fitnah yang akan menghadapi kita. Nah, ini salah satu yang seperti yang hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Nah, begitulah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.